Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu secara virtual di kelas kita kalkulus fisika. Ada beberapa aturan ini yang perlu dipatuhi selama kuliah virtual ini. Mahasiswa wajib memute-kan speakernya supaya suara ibu tidak tercampur dengan suara-suara yang lain. Setiap kali kuliah itu harus di-mute-kan. Kecuali ibu bertanya, baru kalian jawab, kalian unmute, kemudian mute-kan kembali. Setiap kuliah juga mahasiswa wajib menampilkan videonya, gitu ya. Untuk nanti bisa ibu cek sesekali ataupun ibu record, gitu ya. Karena ini kuliah kita ini selalu di-record. Jadi beberapa mahasiswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam jaringan itu nanti bisa diulang lagi, ditonton videonya gitu. Akan ibu share linknya di e-learning yang bisa nanti ditonton berulang ya, gitu ya, jangan khawatir. Asalkan pada saat kita terakhir kuliah ibu screenshot ada gitu. Kalaupun nggak ada, ternyata pada saat itu terlog out, kalian harus sudah men-screenshot sendiri sedang mengikuti perkuliahan, gitu ya. Bukan fotonya sedang di laptop gitu, bukan. Tapi kalian screenshot dari layar komputer ataupun layar HP-nya gitu yang sedang mengikuti perkuliahan fisika gitu ya, sebagai bukti bahwa kalian mengikuti perkuliahan, dan di-share di WAG kita gitu ya. Jadi tahu gitu. Kalau ternyata pada saat ibu screenshot terakhir nggak ada video kalian, ya nggak ada gambarnya, gitu maksudnya ya. Perkuliahan ini dibagi 2 kelas, kebetulan kalian bersama ibu gitu. Nama saya Fitri Maya Puspita gitu. Ini karena mahasiswa baru gitu ya. Kalau mahasiswa lama sih di jurusan matematika nggak perlu perkenalan, bisa ibu langsung materi gitu ya. Kalau ini baru gitu dan kalian juga baru merasakan kuliah online gitu ya, berarti kalian ini juga masing-masing belum pernah saling ketemu ya, ketemunya online juga gitu ya dengan kawan-kawannya gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Makanya kita buat grup salah satunya untuk berkomunikasi masalah-masalah berhubungan dengan kuliah gitu ya. Lagi perkuliahan itu kalau ibu kirim di pokok bahasan kemarin itu semalam gitu, bisa dicek sendiri isi-isinya apa saja, urutan-urutannya apa saja, lebih kurang seperti itu gitu ya. Nanti untuk dipedomani lebih lanjut gitu ya. Bukunya juga sudah ibu share gitu, semuanya sudah ibu share, termasuk juga daftar hadir. Setiap kali perkuliahan nanti ibu akan convert, kemudian ibu create YouTube linknya untuk bisa nanti ibu share langsung ke e-learning. Oh ya, satu lagi, biasanya saya memberikan nilai tambahan kepada mahasiswa, jadi sifatnya ini tidak wajib. Kalau mau diikuti baik, tidak mau juga nggak apa-apa. Kalau sudah yakin nilainya bagus-bagus terus sih nggak apa-apa juga. Itu namanya pop quiz gitu ya. Jadi pop quiz ini berisi materi quiz yang pilihan ganda. Jadi mahasiswa cuma pilih aja A, B, C, D gitu ya. Kalau nggak tahu sama sekali sih bisa nerka-nerka aja kira-kira gitu. Selama 10 menit aja, biasanya selalu saya kirimkan malam-malam gitu ya, nggak pernah jam kuliah gitu. Jadi untuk spare time-nya mahasiswa saja. Jadi jam 8 sampai jam 8.10 itu akan dibuka per pertemuan. Jadi karena kita ada Rabu Jumat, jadi setiap Rabu malam, Jumat malam itu pasti ada. Jadi kalian coba kerjakan latihan tersebut gitu ya. Waktunya cuma 10 menit aja karena cuma teori, nggak bisa hitungan yang panjang-panjang, nggak bisa. Hitungan juga susah karena sistem e-learningnya nggak baca equation gitu. Equation dalam matematik itu agak susah. Jadi kebanyakan teori-teori yang sudah dipelajari pada hari ini misalnya apa gitu. 10 soal saja. Jadi kalau betul dapat 10 dan nilai yang didapat diperoleh itu akan diakumulasikan aja ke nilai-nilai yang lain gitu. Misalnya nilainya nanti kuisnya tuh kurang dikit gitu, cuma dapat 90 gitu kan, ada 10 soal yang benar tadi ditambahkan jadi bisa 100 ataupun apa, dan nanti ibu pikirkan bagaimana cara ibu menambahkan bonus-bonusnya gitu ya. Jangan lupa setiap 10 menit itu selesaikan sebelum 10 menit untuk diklik submit. Jadi kalau sudah habis waktunya, kalian belum klik submit, kalian tidak akan dapat nilai juga karena dianggap belum selesai. Ya, pastikan harus klik submit.
Kalau sudah diklik submit sebelum waktunya, misalnya 10 menit, kamu 9 menit, 9 menit lebih dikit itu sudah klik submit, maka akan muncul nanti kamu dapat nilainya berapa. Udah tahu sendiri gitu. Jawabannya udah tahu benar atau salahnya. Ya, itu setiap kali habis kuliah malam-malamnya pasti ada soal itu. Tidak bersifat wajib. Mau ikut bagus, tidak ikut juga nggak apa-apa. Ya, oke. Oke. Kayaknya sih tiap minggu kayaknya tiap minggu aja kali ya. Tiap minggu aja deh. Nggak usah tiap pertemuan. Capek buat soalnya maksud Ibu. Tiap ini aja, tiap minggu aja ya. Jadi cuma 16 kali. Ibu buat hari Rabu atau hari Jumat maunya materinya? Kalau materi hari Jumat berarti materi hari Rabu juga ikut gitu loh. Kalau materi ya bagusnya memang gitu, Jumat aja ya. Jadi dua-dua materi ya. Dua-dua materi gitu ya. Hari Jumat malam, cek nanti di situ ada buka, tinggal klik aja kamu isi. Klik, 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 mana pilihan kamu. Klik submit, selesai. Ya, gitu. Itu untuk melatih skillnya gitu ya. Sekalian mengakrabkan diri dengan menggunakan e-learning. Oke, untuk tidak berlama-lama, kita lanjutkan perkuliahan kita. Sekarang, Ibu share screen-nya dulu. Ibu harap kalian sudah ngecek sendiri materinya. Materinya itu Ibu rangkum aja ya. Jadi saya lebih suka merangkum dari apa yang sudah ada bukunya gitu. Supaya apa? Supaya nggak jauh-jauh melenceng nanti yang dibahas. Oke, muncul ya? Oke, di sini kita bahas nih pendahuluan dulu, preliminary. Jadi kita background study-nya dulu, bagaimana kita penting belajar kalkulus gitu ya. Kalkulus ini merupakan mata kuliah wajib gitu ya. Apalagi untuk orang matematika dengan fisika gitu ya, background-nya ilmu kalkulus matematikanya harus kuat gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kalkulus di fisika ini ada dua, kalkulus 1 dan kalkulus 2. Kalau sekarang kayaknya kalkulus saja, karena kalkulus 2-nya katanya udah diganti dengan kalkulus fisika, matematika fisika apa gitu. Nggak paham Ibu ya. Ibu juga baru 1 tahun kemarin ngajar kelas kalkulus, karena biasanya di rolling dosen yang mengajarkan mata kuliah kalkulus di fisika ini. Sama seperti di jurusan-jurusan lain. Oke, kita lanjutkan, kita lihat nih. Berikutnya, nih bilangan real, kita berbicara bilangan real. Ini tadi Ibu bilang karena Ibu ngambilnya dari buku Parsel yang edisi 9 yang bahasa Inggris, jadi isinya semua bahasa Inggris. Kalau kalian mau berminat mencari yang bahasa Indonesia ada, sudah banyak ya. Di Gramedia ada juga ya. Banyak sih yang bukan ori juga banyak sudah dijual kalkulus ini, karena kalkulus yang Parsel ini memang sangat terkenal gitu ya, banyak yang pakai gitu. Ada juga yang lain-lain sih, boleh juga sih, banyak bisa dipakai. Karena pada dasarnya rincian pembahasan kalkulus itu semua sama. Dimulai dari sistem bilangan, kemudian fungsi, limit, turunan, penggunaan turunan, integral, penggunaan integral, fungsi transenden, dan sebagainya. Sama urutannya gitu. Gitu ya. Kenapa Ibu share buku? Karena Ibu biasanya latihannya, kuis, UTS, UAS, itu semua Ibu ambil dari buku. Buku itu aja. Biasanya soal-soalnya itu juga sih. Paling di angka-angkanya aja lain-lain dikit kalau ternyata soalnya nggak cukup gitu. Tapi biasanya Ibu selalu ambil di situ. Karena kita ujiannya sifatnya online, nah, Ibu selalunya memberikan soal yang berbeda-beda ke mahasiswa. Nggak perlu banyak-banyak, 2 soal aja, tapi berbeda. Setiap mahasiswa berbeda. Jadi mahasiswa itu harus mengerjakan soal dia sendiri gitu. Nggak ada waktu untuk menyelesaikan soal orang lain. Waktunya juga terbatas, tergantung soal. Kalau soalnya tidak memerlukan jawaban panjang, berarti ya setengah jam cukup 2 soal. 15 menit. Kalau Ibu kasih waktu 2 jam setengah, nanti semua soal orang dikerjakan gitu, bantuin teman-temannya. Itu sangat tidak efektif gitu ya. Yang menjadi positifnya kalau ujian online itu tadi, mahasiswa tidak akan mengalami kesusahan dalam menghafalkan rumus gitu kan, tidak akan kesulitan dalam ngecek bagaimana cara menjawabnya gitu kan, karena semua ada di buku gitu, bisa dicek sendiri gitu. Itu maksudnya, itu kelebihannya sih kita kuliah online gitu. Oke, sekarang kita berbicara kalkulus. Apa sih kalkulus itu? Kalkulus itu didasarkan pada sistem bilangan real. Jadi kita berbicara di kalkulus ini adalah bilangan real. Kita tidak berbicara selain bilangan real. Kita tidak berbicara bilangan imajiner, enggak. Dan sifat-sifatnya. Jadi kalau kita sudah berbicara kalkulus, artinya kita fokus ke
bilangan real. Tapi apa bilangan real dan apa sifatnya dimulai dari sini. Integer, bilangan bulat, dan bilangan rasional. Ya. Bilangan yang paling sederhana adalah bilangan asli, natural. Jadi pertama itu, yang paling sederhana itu bilangan asli. Asli kan dimulai dari 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kita bisa hitung. Misalnya nih buku, kawan, uang, gitu ya. Ini ada juga integer. Ya, kalau integer berarti ada bilangan ini ya. Kalau ini kan kita bilangnya ini positif kan. Ini positif ya kan. Nah, ini negatif. Dan yang ini bilangan 0. Gitu ya. Nih, kalau kita mau ngukur panjang, bobot, voltase, integer itu digunakan kalau kita pakai integer kan susah gitu. Pakai bilangan bulat kan tidak efisien gitu. Jadi kita pakai rasio perbandingan dari integer. Nah, kita pakai 3/4. Ya kan kalau kita ngukur tinggi kan tinggi kamu berapa? 160. Nggak mungkin lah pas-pas banget gitu ya. Biasanya 160 lebih dikit gitu ya, walaupun kadang-kadang memang ditepat-tepatkan gitu ya. Panjang misalnya panjang tali ini berapa gitu. Jadi nggak selalunya bulat gitu, bisa ada ada desimalnya. Kalau kita paksakan jadi bulat ini tadi presisinya tidak tepat ya. Jadi seperti ini. Ini juga nih. 16/2 ini juga bisa juga kita tulis sebagai 8. Jadi sama aja gitu ya. Artinya di sini bahwa pembagian dengan 0 nih, nah min 9/0 ini tidak mungkin, 5/0 juga tidak mungkin. Kenapa? Karena pembagian dengan 0 akan menghasilkan hasil yang tidak terdefinisi. Jadi nggak boleh. Jadi ingat bahwa pembagian dengan 0 tidak pernah diperbolehkan. Bilangan, kalau kita bisa tulis bentuknya m per n, gini, di mana m-nya integer, n-nya juga integer, tapi n-nya tidak sama dengan 0, ini namanya bilangan rasional. Q gitu ya. Notasinya rasional. Q. Q-nya seperti itu. Apakah bilangan rasional itu bisa mengukur semua panjang? Tidak. Di sini dilihatkan bahwa kalau ini akarnya 1-1 nih, di sini, nih, kalau kita berbicara sisi miring ini, kalau ini panjangnya 1-1, ternyata dia akar 2 gitu. Akar 2 itu tidak bisa dituliskan sebagai pembagian dari dua bilangan bulat gitu. Kita nggak bisa. Akar 2 itu berapa gitu ya. Akar 2 itu berapa bilangan bulat, AB-nya nggak tahu kita gitu. Nah, inilah yang namanya disebut dengan bilangan tidak rasional atau irasional. Ya, I notasinya biasanya. Jadi akar-akar ini adalah semuanya bilangan rasional, irasional. Pi juga termasuk. 3,14 misalnya. Nggak tahu juga kita berapa bilangannya. Bukan yang nggak tahu, maksudnya kita tidak bisa merepresentasikan dalam bentuk M per N atau A per B. Apapun itu, yang penting bukan merupakan representasi dari dua bilangan bulat. Rasio dua bilangan bulat. Kemudian kita berbicara bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan rasional dan irasional. Yang bisa digunakan untuk mengukur panjang, bersama dengan negatif dan nolnya. Jadi 0 itu adalah bilangan juga ya. Bilangan 0. Kita sebut bilangan ini adalah bilangan real. Bilangan real bisa dianggap sebagai label untuk titik sepanjang garis horizontal. Mereka mengukur jarak ke kiri atau ke kanan dari titik tetap disebut origin gitu ya. Nih. Ini origin, titik asal. Nah, jadi dia mengukur jarak dari kanan ke kiri. Gitu. Bilangan ini kita sebut dengan koordinat. Jadi hasil garis koordinatnya disebut garis real. Ini garis real. Ini adalah garis real. Ya. Kita bisa ingat bahwa sistem bilangan real itu bisa diperbesar menjadi bilangan kompleks. Kalau bilangan kompleks termasuk bentuk ini. Bilangan kompleks, ya kan? Ada bagian realnya, A, B, dan ada bagian imajinernya. Imajiner adalah definisinya ini, akar min 1. Bilangan kompleks jarang digunakan di sini. Kalau di matematika ada namanya kuliah fungsi kompleks. Nah, jadi di situ bilangan kompleks itu belajar.
Jadi kalau kita di SMA taunya matematika itu satu aja matematika. Tapi begitu kuliah, kalau sudah kuliah matematika di matematik, banyak ternyata matematika itu dari aljabarnya, statistikanya, optimasinya, murninya itu semua ada gitu. Semua dibahas, tidak habis-habis. Sama aja kayak fisika ya kan? Kita taunya fisikanya satu aja gitu kan di SMA. Begitu masuk jurusan fisika, banyak sekali ternyata bidang-bidang di fisika ini semua yang perlu dipelajari gitu ya. Kita lihat nih, ini apa namanya himpunan bagiannya kalau kita berbicara ya himpunan apa namanya diagram Venn. Jadi bilangan asli itu termuat dalam bilangan bulat, semua itu termuat dalam bilangan rasional, semua itu termuat dalam bilangan real gitu ya. Jadi kalau kita buat dalam notasi himpunan, ini notasinya N ya. N-nya seperti ini kita nulisnya, double. Integer itu adalah Z, gitu ya. Z-nya juga double gini nulis ya. Rasional tadi Q, dan real number itu R, gitu ya. Jadi, N itu termuat dalam Z, kemudian termuat dalam Q, termuat dalam real. Gitu ya. N-nya juga harus sini double. Ini tadi mengenai bilangan real gitu ya. Bilangan real ini nanti digunakan di sepanjang penjelasan kita mengenai pembicaraan kalkulus ini. Sekarang kita lihat ke pertidaksamaan dan nilai mutlak. Kita udah masuk ke sini. Jadi banyak sih ada latihan-latihan yang tentang bilangan real yang bisa kalian baca sendiri. Ibu tidak akan menggabungkan semuanya dalam PPT Ibu enggak gitu. Yang penting-penting aja ya saya bahas. Selain itu kalian bisa baca gitu loh. Makanya Ibu kasih bukunya gitu. Ibu ambil beberapa poin aja. Interval nih. Berapa jenis interval ada nih. Kita notasikan. Kita terminologikan gitu ya. Kalau kita punya pertidaksamaan ini, X di antara A dan B, itu sama aja dengan A dikurang dari X dan gitu ya, X kurang dari B. Itu menunjukkan open interval. Jadi interval buka yang memuat semua bilangan antara A dan B, tapi tidak termasuk A dan B. Nah gitu ya. Kita notasikan dengan interval AB kayak gini. Secara kontras, pertidaksamaan X terletak antara A dan B juga menunjukkan close interval. Kalau ada sama dengannya berarti close interval. Dia menunjukkan endpoint-nya. Dan endpoint A dan B. Jadi bedanya kalau ada tanda sama dengan ini namanya interval tutup. Kalau tidak ada sama dengan di sini, berarti ini terbuka. Kalau terbuka berarti A dan B tidak ikut dalam interval ini. Tapi kalau tertutup, kalau ada sama dengan tertutup, berarti A dan B juga termasuk dalam interval. Notasinya seperti ini. Jadi beda nih. Kalau terbuka dia pakai kurung biasa, kalau dia pakai kurung ini, siku, ini adalah interval tutup. Ya, harus diingat ini. Nih, secara lengkapnya. Notasinya. Kalau dia seperti ini, kurungnya ini, notasinya ini dalam graf. Ada beberapa yang nulisnya gini nih caranya. Karena dia kurungnya gini, terbuka, kita bedakan titik ujungnya itu ikut atau enggak dengan yang di bulat penuh. Nih, kalau dia ikut dia bulat penuh, kalau tidak ikut dia berarti di lubang saja. Jadi bisa juga ditulis ini seperti ini aja. Boleh juga, nah gini. Atau ini separuh terbuka, ini separuh tertutup. Ini tertutup semua, jadi gini. Nah, boleh juga seperti ini. Boleh juga. Atau mau kayak gini juga boleh, asalkan dijelaskan. Jadi notasi intervalnya, jadi kalau mau mencari penyelesaian pertidaksamaan, jadi pasti berupa interval ya kan. Jadi solusi ini bisa kamu tulis dalam interval, bisa kamu tulis dalam notasi himpunan, kemudian dijelaskan lagi melalui grafnya. Ya, jadi ingat kalau ini adalah tutup, kalau yang ini adalah buka, gitu ya. Itu aja yang perlu diingat. Kemudian bagaimana kita mau menyelesaikan pertidaksamaan? Karena hubungannya solusi dari pertidaksamaan itu pasti berupa daerah.
Kalau solusi persamaan itu berupa titik, ya kan? Misal nih, 2X tambah 3 sama dengan 5, kalau sama dengan persamaan. X-nya pasti apa? 2X sama dengan 2, X-nya pasti sama dengan 1. Ini berupa bilangan real. Nah, tapi tidak sama dengan kalau dia pertidaksamaan. 2X plus 3 kurang dari 5 misalnya. 2X kurang dari 2. X kurang dari 1. Ingat, ini adalah interval. Ya kan? Jadi interval yang di ujungnya adalah 1 ke kiri. Kalau dari garis bilangan. Jadi sampai tak hingga, min tak hingga kalau ke kiri. Gitu ya. Itu bedanya. Kenapa kita perlu belajar interval gitu. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan, setelah kita berbicara interval, kita ada prosedur yang harus diingat oleh mahasiswa. Ingat nih, kita boleh menjumlahkan. Nih, kita boleh menjumlahkan bilangan yang sama ke dua sisi pertidaksamaan. Jadi kita melakukan penjumlahan bilangan dengan bilangan yang sama. Kita boleh mengalihkan pertidaksamaan dengan bilangan positif yang sama. Kita boleh mengalihkan dengan bilangan positif yang sama, tetapi harus kita balik arahnya. Tandanya, sorry. Ya, tandanya. Jadi misalnya gini. Tadi, 2X plus 3 kurang dari 5. Kita boleh menjumlahkan dengan bilangan yang sama. Kita sama-sama jumlahkan dengan min 3 ya kan? Sehingga jadi apa ini? 2X, yang ini jadi 2. Gitu. Kita bisa mengalihkan kedua sisi dengan bilangan yang sama, yang positif. Ini kita bagi atau kita kali setengah. Gitu. Sehingga ini jadi X. Ini kan positif. Ini jadi 1. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kita bisa menjumlahkan dengan bilangan yang sama, kita bisa mengalihkan dengan bilangan yang sama, tapi yang positif, kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, tandanya harus berubah. Berubah misalnya gimana? Misalnya nih, min 2X plus 3 kurang dari 5 nih. Kita jumlahkan dengan bilangan yang sama, yaitu 3, min 3, ini menjadi 2X, ini menjadi 2. Kemudian kita kalikan dengan bilangan negatif yang sama, yaitu kita kalikan dengan min setengah. Gitu ya. Kita kalikan dengan min setengah, karena min setengah negatif, berarti tandanya harus berbalik. Berarti ini jadi X, ini jadi lebih dari min 1. Gitu ya. Ibu kira ini konsep yang dari SMA sudah dipahami oleh mahasiswa. Gitu ya. Oke, ini contoh nih. Ada beberapa contoh. Selesaikan ini. Kita mau nyari nilai X ya, ingat kita mau cari nilai X untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Ya, diselesaikan aja, ini kita tambahkan min 6. Dari bentuk ini kita tambahkan min 6, dapatnya ini ya kan. 6 dikurang min 6 jadi 0, 4 ditambah min 6 jadi min 2, min 5 tambah min 6 jadi min 11. Kemudian sama-sama kita kalikan dengan setengah. Seperti ini. Ya, mudah ya. Ini nih grafiknya. X itu terletak antara min 11 per 2 sampai 1 nih antara ini. Ya, nih. Ini penulisan dalam interval, ini penulisan dalam himpunannya. Oke. Sebelum kita berhubungan dengan pertidaksamaan kuadratik, kita perhatikan bahwa faktor linier dari bentuk X min A akan positif kalau X-nya lebih dari A, ya kan? Akan negatif kalau X-nya kurang dari A. Terbukti bahwa perkalian X min A dengan X min B bisa mengubah nilainya jadi positif atau negatif, atau bisa seterusnya, A bisa kebalikannya. Hanya di A atau B. Titik-titik ini, di mana faktor itu 0, disebut dengan split point, titik baginya, titik pisahnya, gitu ya, titik bagi jadi juga. Mereka, titik-titik ini adalah kunci untuk menentukan set dari solusi kuadratik dan pertidaksamaan kuadratik dan juga pertidaksamaan lain yang lebih rumit. Nah, misalnya nih, selesaikan seperti ini. Ya. Dengan persamaan kuadratik kita harus pindahkan semua istilah yang ada yang tidak nol itu ke satu sisi. Baru kita faktorkan, gitu kan ya. Nggak bisa nih langsung diselesaikan saja, ini harus dipindahkan dulu
bukan dipindahkan, maksudnya diselesaikan. Ya, seolah-olah kalau kita tahunya dari SMA kita ini mindahkan angka ya kan, 6 pindah ke kiri gitu ya. Nggak ada. Angka itu nggak bergerak-gerak gitu. Tapi itu tadi, ingat 3 step tadi. Kita menjumlahkan dengan bilangan yang sama, kita mengalihkan dengan bilangan positif yang sama, kita mengalihkan dengan bilangan negatif yang sama, tapi arahnya berbalik, tandanya berbalik. Jadi artinya ini kita sebenarnya menjumlahkan dengan negatif 6, sehingga di sini ini kurang dari 0. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa faktorkan. Nah, jadi kita lihat nih, dapat kita sudah titiknya kan, ini X sama dengan 3, atau X sama dengan min 2. Merupakan titik bagi nih. Mereka membagi garis real menjadi 3 interval. Jadi interval saya adalah nih, ada min 2, ada 3. Nah, ini ada 1 di sisi kanan, 1 di antara mereka, dan 1 di kiri. Gitu ya. Pak, ini interval-intervalnya adalah ini nih. Kalau yang min 2 ini berarti kan nih min 2 sampai min 2 ini kan berarti dari min tak hingga nih yang ini. Kalau ini 3 sampai tak hingga gitu. Nah, makanya ada seperti ini. Kurungnya semua kurung buka. Kenapa? Karena ini kurang dari saja, bukan kurang dari sama dengan gitu ya. Kita mau uji setiap interval itu X min 3 X plus 2 adalah punya satu tanda, ya ini bisa positif atau bisa negatif. Untuk menentukan tandanya apa, kita guna 3 titik uji. Titik uji itu harus berada di antara interval ini. Jadi kalau kita mau uji yang interval di sini, kita pakailah misalnya titiknya 4 di sini gitu loh. Kalau mau di antara ini kita pakai titik 0 gitu. Dia pakai 5 boleh, berapapun aja nilainya. Gitu, berapapun saja asalkan di interval yang dimaksud gitu ya. Ini 305 misalnya. Diambillah kalau 3 gimana, min 3 gimana, 0 gimana, 5 gimana. Ternyata diujikannya kemana? Diujikan ke sini. Jadi ini tadi 5, kita uji 5 kuadrat dikurang 5 dikurang 6. Positif atau negatif? Positif kan? Gitu, positif. Nggak usah dihitung nilainya berapa. Kita cuma mau menentukan dia nilainya positif atau negatif. Supaya kita tahu di titik split, di interval yang dibentuk oleh split point-nya itu tahu posisinya berapa gitu. Karena kita mau menentukan himpunan penyelesaiannya ya kan. Ya, ini positif. Kalau kita coba 0, 0 kan berarti apa? 0 dikurang 6 negatif kan gitu. Kalau ini min 3 berarti kalau kita pakai berarti 6 dikurang min X ya. Min X berarti ditambah 3 dikurang 6. Positif juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Kita summarize nih, kita simpulkan. Yang kita ambil nilainya yang mana? Interval yang mana? Interval yang nilainya negatif, karena ini kurang dari. Gitu ya. Jadi sesuaikan dengan soalnya. Kalau soalnya lebih dari yang diminta berarti yang nilainya positif. Kalau diminta yang kurang dari berarti yang nilainya negatif. Oh, dari situ kita udah tahu ini solusi saya. Berarti himpunan penyelesaian saya adalah seperti ini. Yaitu HP saya adalah min 23. Atau kalau dalam bentuk himpunan, notasi himpunan, X di mana min 2 kurang dari X kurang dari 3. Ini kalau menyelesaikan dalam notasi himpunan, kalau ini dalam notasi interval. Mana saja yang kalian mau pakai? Boleh. Dua-duanya juga boleh. Tapi hati-hati, kadang-kadang mahasiswa ini dua-duanya malah ada salah satunya salah. Jadi bingung jawabannya ini sebenarnya paham atau enggak. Nah, gitu. Jadi kalau mau buat dalam notasi interval saja boleh, satu aja cukup, atau dalam notasi himpunan juga boleh. Ya. Oke, kita lanjutkan nih. Ini kalau mau menyelesaikan ini sama aja juga nih. Ya, ini juga sama nih. Difaktorkan dulu. Kalau bisa difaktorkan, kamu faktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan mendapatkan nilai bulat, kamu pakai apa? Nanti ada nih, pakai rumus ABC gitu kan ya, untuk menentukan X1, X2-nya. Nih, seperti ini. Nah, dikeluarkan, kita dapat nih. 1, mana nih? Nih, 1 dan min 2/3. Nih. Karena soalnya lebih dari, kita uji, ternyata yang positif ada di kanan, kiri, kanan. Ternyata yang positif yang ini gitu. Nah, jadi nulisnya gini, digabung. Atau bisa juga sih nulisnya gini aja.
X di mana X kurang dari min 2/3 atau digabung juga X lebih dari 1. Gitu boleh juga seperti itu. Ingat nih, pakai ataunya gini gabungan. Karena nggak bisa digabung, ini bukan dan. Jadi solusinya bisa ke kiri atau ke kanan gitu. Ya, U nih ya. U kayak U gini sih, union, gabungan. Dalam bahasa himpunan. Nah, gitu. Ya, jadi bisa ini atau ini. Atau kedua-duanya. Either ya. Either or gitu. Nah, sekarang kalau kita diminta selesaikan ini. Nah, gitu. Kita nggak boleh, kalau bentuk pecahan seperti ini, kita nggak boleh ngalikan ke sini. Ya, mahasiswa itu biasanya kan ngalikan silang aja nih. Biar jadi satu, nggak ada pecahan. Nggak bisa. Kenapa nih nggak bisa? Karena kalau kita kalikan kedua sisi, nah ini tadi, kalau kita kalikan kedua sisi dengan X plus 2, akan memunculkan dilema. Karena X plus 2 itu nilainya bisa positif, bisa negatif. Gitu. Ingat tadi yang 3 kriteria dalam melakukan perhitungan. Yang boleh dinilai, yang boleh dilakukan perhitungan itu kalau nilainya, kalau suatu bilangan. Jadi bilangan yang bisa seperti itu, dikalikan dengan bilangan yang sama, dikalikan dengan dijumlahkan dengan bilangan sama, dikalikan dengan bilangan sama, dikalikan dengan bilangan negatif tapi tanda terbalik. Kalau ini nggak bisa, ini bukan bilangan. Ini ada X, di sini ada variabel. Jadi kita reverse. Jadi gimana yang mau kita lakukan? Kita lakukannya begini. Kita lihat nih, pecahan X-1 per X plus 2 itu bisa berubah tanda hanya pada titik baginya. Ya, titik bagi dari pembilang dan penyebutnya. Jadi dia itu berubah tanda di titik pembilang dan titik penyebut. Oleh karena itu 1 dan min 2. Jadi kita buatlah pembaginya kan X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya di pembilang 1 dan di penyebutnya X sama dengan min 2 gitu. Jadi dia ada di 1 min 2. Kita uji nih titiknya. Jadi min 1, 2. Kalau sudah itu ya langsung aja tinggal diuji. Ambil titik-titik lain. Misalnya nih diambilnya titik min 3, kemudian 0 dan ini diambilnya di min 3, 0, 0 dan juga 2. Dia uji nih, masukkan ke soal sini nih. Kalau 1 kalau 2 dia jadi positif, kan? Kalau dia min 4 misalnya min 3 juga ini negatif, jadi positif juga. Yang di sininya jadi negatif kalau 0. Negatif per positif jadi negatif gitu ya, diuji. Menghasilkan hasil di garis relnya seperti ini. Jadi kita simpulkan, kita ngambil yang mana? Kita ambil yang nilainya lebih dari sama dengan 0. Jadi nih, tapi ingat gitu, min 2 itu tidak diikutkan walaupun ada tanda sama dengan di soalnya. Kenapa? Karena kalau kita masukkan nilai min 2 di sini, di X plus 2 sama dengan 0, min 2 akan menjadi 0. Kita harus hindari pembagian dengan 0. Makanya kurvanya jadi titik ujungnya itu pakai kurung biasa, bukan kurung siku. Ya, walaupun soalnya ada tanda sama dengannya. Tapi kalau pembilang nggak masalah 0, karena 0 dibagi bilangan ya 0 gitu. Ada bilangannya, bukan tak terdefinisi. Ya, jadi seperti ini. Nah, setelah kita uji. Atau ini tadi HP kita adalah X di mana X kurang dari min 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Ya. Tolong Ibu bilang tadi di mute. Jadi sekiranya kalau kalian itu ada yang nanya, mau ngobrol, enggak terdengar gitu ya. Tolong dicek dulu. Siapa ini masih suaranya ada ini? Cukup suara Ibu aja, kita sedang kuliah nih ya. Tolong dicek, jangan sampai suaranya terdengar. Nanti suara emaknya lagi marah-marah lah gitu ya, suara yang lain-lain gitu ya, di-mute kan aja. Nggak perlu semua halayak tahu masalah Anda gitu ya. Biarlah kamu itulah yang dimarah-marahi, jangan sampai kami yang dengar. Gitu ya. Mungkin dimarahi belum makan atau pagi-pagi sudah chatting kata emaknya padahal kuliah gitu kan.
Dijelaskan. Dijelaskan sama orang tuanya ya. Kalau saya ini kuliah, Bu, Pak. Bukannya main game, bukannya buka medsos gitu. Nah, bila perlu tunjukkan sebentar kuliahnya apa gitu. Ya, seperti itu. Makanya kalau milih lokasi lagi kuliah online, jangan di ruangan terbuka. Jangan di tengah rumah gitu. Wajar wae banyak suara gitu. Di kamar gitu. Bu, aku nih di kosan, Bu. Ya sama aja, kan punya kamar gitu. Kayaknya ini semua di rumah, kan? Apa ada yang sudah ngekos? Enggak lah, pasti masih di rumah masing-masing. Ya, ya di rumah masing-masing itu juga bukan artinya harus sama orang tua, bisa sama saudara terdekat. Ya tetap di rumah kan, nggak mungkin kamu di tengah lapang gitu kan, enggak. Atau di bawah pohon-pohon kan, enggak gitu. Yang ibu paling sering dengar itu suara ayam lah gitu. Kayak ibu bingung juga kuliahnya di mana ini. Kok ada suara ayamnya jelas sekali gitu loh. Kayaknya di dekat rumput-rumput deh kuliahnya, atau di teras mungkin ya. Carilah ruangan tertutup biar konsentrasi. Kalian sendiri pasti nggak konsentrasi kalau terlalu banyak suara kan gitu. Ya. Apalagi kuliahnya berhitung gitu. Kalau kuliahnya menceritakan aja sesuatu, mungkin kamu sambil ngantuk-ngantuk lah dengar suara ibu atau bapak dosennya gitu ya. Harus semangat ya, jangan sampai ngantuk-ngantuk itu. Baru semester 1. Oke, kita lihat nih. Sekarang kita berbicara nilai mutlak. Nilai mutlak nih, notasinya seperti ini ya. Nih, mutlak X itu akan tetap bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan ya. Dan akan min X kalau kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau mutlak dari min 3, ya sama dengan min X ini kan, karena dia X-nya kurang dari 0. Berarti min X-nya adalah min 3. Ya 3 juga gitu loh. Ya. Beberapa sifat nilai mutlak nih. Mutlak AB ya bisa dipisahkan seperti ini. Ini ada tidak samaan segitiga nih. Bisa dipecah, enggak sama dengan seperti ini ya, jadi harus kurang dari ya. Pasti panjang mutlak dari A plus B pasti kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Kemudian ini juga nih, pembagian bisa dipisah. Kalau lebih dari juga ini juga panjangnya juga harus lebih dari mutlak A dikurang mutlak B. Nah, gitu. Ya. Kenapa kita perlu berbicara nilai mutlak? Karena ada pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak yang perlu kita selesaikan. Dalam kasus ini ada 2 nih. Kalau dia kurang dari, kalau dia lebih dari. Kalau kurang dari definisinya seperti ini. Kalau mutlak X kurang dari A, berarti nilai X itu terletak antara min A dan A. Kalau mutlak X lebih dari 0, berarti nilainya kurang dari min A atau lebih dari A. Gitu. Ya. Nih, misalnya kita diminta menyelesaikan pertidaksamaan ini. Dan tunjukkan solusinya di dalam garis bilangan, garis real. Karena dia lebih dari, tadi ingat, definisinya kalau X lebih dari A, berarti X lebih dari A atau X kurang dari min A. Gitu ya. Jadi lebih dari 1 atau kurang dari sama dengan min 1. Selesaikan masing-masing. Gabungkan. Berarti ini. Kalau kurang dari ini, kalau gambarnya kan, ini 4/3, ini 2. Digabungkan. Ya berarti ini gabungannya. Nih. Ya. Ini tadi yang Ibu bilang, formulasi kuadratik. Ya kan? Pakai rumus apa yang kita sering bilang? Rumus ABC. Ya. Nah, ini harus diingat nih, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu kalau kita susah menentukan faktor dari persamaan kuadratnya. Pakai rumus ABC aja. Gitu. Biasanya itu desimal ataupun pecahan. Ini B kuadrat min 4AC itu kan diskriminan namanya dari persamaan kuadrat. Persamaan ini memiliki 2 solusi real jika diskriminannya 0. Gitu. Jadi kita bisa aja tentukan dulu diskriminannya 0, diskriminannya lebih dari 0 enggak? Kalau diskriminannya lebih dari 0 pasti punya akar. 2 akar yang berbeda. Dan punya 1 akar solusi real kalau D-nya sama dengan 0. Kalau kurang dari 0 nggak ada. Jadi nggak usah diteruskan, pasti nggak ketemu, nggak ada solusinya gitu. Nggak ada inputan penyelesaiannya gitu. Mulai dulu ngecek diskriminannya. Dengan formula kuadratik kita bisa selesaikan pertidaksamaan pertidaksamaan bahkan jika tidak memiliki faktor gitu nih. Ya, jadi kita bisa selesaikan secara mudah.
Ini ada informasi nih, kalau mutlak kurang dari mutlak, cara menyelesaikan gimana? Dikuadratkan aja. Biar hilang mutlaknya. Ya. Kemudian kalau square, ini mutlak dari kuadrat, ya sama dengan x kuadrat. Dan mutlak x-nya saja adalah akar dari x kuadrat. Gitu ya. Jadi di dalam pertemuan kita hari ini kita berbicara bilangan real, klasifikasi bilangan real, kita berbicara interval. Kenapa kita berbicara interval? Karena kita mau menyelesaikan pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu juga ada pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Bagaimana menyelesaikan nilai mutlak? Masih tetap dalam interval juga. Konsepnya sama saja, asalkan kita sudah mendefinisikan sesuai dengan bentuk mutlaknya seperti apa. Dengan begitu, ini misalnya ada soal, ya kita kerjakan aja nih. 2. Nih, kalau dia nih, yang tadi yang Ibu bilang, kalau mutlak-mutlak kita kuadratkan aja. Masukkan dulu ke sini, baru kita kuadratkan. Selesaikan. Sebelah kiri kita faktorkan. Kita uji titik-titiknya. Titiknya udah dapat nih, X-nya X 11/5, ini X-nya min 13. Kita bagi agak 3 ini ya. 13, yang ini 11/5 gitu. Oke. Jadi kita tinggal uji seperti yang tadi step-stepnya, mana positif, mana negatif. Yang ini biasanya tetap positif. Ini negatif, solusinya di sini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini misalnya nih latihan kita nih. Ibu ambil beberapa latihan. Yang lainnya bisa dilihat di latihan. Setiap subbab di buku Parsel itu pasti ada latihannya banyak gitu yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Tunjukkan di garis real gimana kalau interval tutup min 1, 1 ya. Buat aja min 1, min 1. Oke. Ini seperti ini ya kan. Nah, ini solusinya. Gitu. Kalau min 4 baris satunya terbuka, satunya tutup. Min 1, ini min 4. Nah, gitu. Kalau yang ini semua terbuka ya, berarti 27. Ya kan, kalau ini min 3, 4. Gitu. Kalau menyelesaikan ini, gimana? Kita bisa kumpulkan di sini atau kumpulkan di sini sama aja. Kalau Ibu males nih supaya tidak negatif, kita tidak harus nulis kita tambah dengan berapa, nggak apa-apa kalau udah lengkap, kalau udah paham, cepet aja. Yang kayak kita bilang pindah baris tadi, nggak masalah. Jadi kalau mau cepat ini kan berarti jadi X ya kan, ini ke sini, yang ini ke sini, min 7 ditambah 5, min 5. Ya, berarti X-nya lebih dari min 5. Min 5, sorry salah hitung Ibu ya. Min 7 plus 5, 2 ya. Ini 2. Min 7, min 2. Min 7 plus 5, min 2. Atau X lebih besar dari min 2. Gitu. Solusinya gimana ya? Solusinya gini aja nih berarti. 2 tak hingga. HP-nya ya. Kalau yang ini, 3-nya ke sini jadi X. Min 5 plus 6, 1. X lebih dari 1. 1 ke kanan. Berarti HP-nya adalah 1 tak hingga. Ya, udah ya. Mudah-mudah aja. Yang lainnya ada juga. Ada mudah, ada susah. Kita maksudnya. Nah, kalau ini, sekarang kita lihat nomor 15 nih gimana. Yang kayak tadi, kalau sudah bentuknya seperti ini, dan ini sudah sama dengan 0 di kanan, kita tinggal cari titik baginya. Titik bagi di pembilang dan penyebutnya. Yang pembuat 0-nya, berarti X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. Ini di pembilang. Di penyebutnya, berarti apa? X min 3. X min 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu lah, walaupun sama dengan 0. Jadi kita buat aja aturan seperti itu. Penyebut ini hasilnya, bukan nilai X-nya ya, hasilnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi,
Kalau hasilnya sama dengan 0 pada penyebut, maka akan menyebabkan pembagian dengan 0. Pembagian dari 0 tidak diperbolehkan karena akan menjadi tidak terdefinisi. Jadi, tapi kita tahu nih titiknya itu adalah tidak boleh sama dengan tidak boleh sama dengan 3. Tapi kita tahu titik splitnya itu adalah min 4 dan ini 3. Kalau ini pastilah bulatnya penuh gitu nanti. Kalau ini pasti bulatnya kosong karena tidak boleh titik ujungnya ikut. Nah udah kita tinggal uji aja nih kalau 0 nih berapa? 0. Kalau kita ambil titik 0 di sini 0 itu 0 tambah 4 plus 0 dikurang 3 negatif, ini negatif berarti. Kalau kita ambil plus ini plus, sini plus juga plus jadinya. Kalau kita ambil nilai negatifnya min 4, min 5 misalnya, ini min, jadi plus juga. Ya kan? Nah, jadi titiknya misalnya kita ambil di sini ini 4, ini 0, ini kita ambil min 5. Nah, yang kita ambil yang mana? Karena mintanya negatif, mintanya kurang dari berarti negatif. Berarti ini harus kurung siku, dan ini kurang buka. Nah, HP kita adalah kurung siku, min 4. Nah, gitu. Nomor 15. Berikutnya kalau nomor 17. Nomor 16 serupa ya, bisa kerjakan sendiri nih. Ini enggak Ibu selesaikan semua. Kamu buat sendiri. Enggak akan Ibu cek. Enggak akan Ibu cek. Kamu belajar sendiri aja. Jadi kuliah online ini belajar sendiri aja. Mahasiswa itu belajar latihan sendiri. Dosen hanya memberikan sedikit aja. Mahasiswa mengembangkan, cari soal-soal. Banyak soal-soal di buku parsel itu coba dikerjakan sendiri. Gitu. Kalau ada yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan gitu. Jadi Ibu ambil beberapa aja karena 15 dengan 16 serupa. Cuma lain tanda. Kita lihat yang 17 nih, 2 per X. Yang dari 5. Gitu. Nggak bisa kita kalikan langsung seperti ini. Itu tadi, karena kita nggak tahu posisi nilai X ini bisa positif atau negatif. Tapi caranya apa? Kita tambahkan dengan bilangan yang sama, yaitu kita tambah dengan tambah min 5. Sehingga ini menjadi 2 per X min 5 kurang dari 0. Ini kita samakan penyebut. Harus kita samakan penyebut. Berarti ini 2 min 5X kurang dari 0. Ya. Kalau sudah seperti ini gimana? Ya udah. Sama kayak ini jadinya. Berarti splitnya di pembilang. Splitnya adalah 2 min X sama dengan 0. Berarti X-nya adalah berapa? 2 per 5. Gitu ya. Kemudian penyebut. X-nya sudah tinggal X, jadi X-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kita buat garis bilangan kita di 0 dan 2 per 5. Kita uji nih. 1 misalnya di sini. Kalau 1 gimana nih? 1. 1 berarti negatif ya. 2 dikurang 5. Kalau 1/5 kita ambil, ini 2 per 5 soalnya, jadi kita ambil 1/5. 1/5 ini berapa nih? 1/5 jadi 2 dibagi 1/5. 5 per 1 ya. 10 dikurang 5 positif. Kemudian kalau min 1, min gitu ya. Pasti negatif. Min 2. 0, kita ambil min 1. 2 dikurang 1, min 2, min 5, negatif ya. Negatif, yang kita ambil kurang dari. Berarti karena soalnya memang kurang dari nggak ada sama dengan, jadi ke sini dan ke sini. HP kita adalah min tak hingga sampai 0, biasa digabung 2 per 5 sampai tak hingga. Ya, saya dengan cara sama. Jadi ingat, kalau di sininya belum 0, selesaikan sehingga sebelah kanannya harus sama dengan 0 dulu.
Setelah itu lakukan proses. Sama ini nomor 10, 19, 20 juga sama. Coba kita lihat nih. 19. Cukup nggak waktunya ya? Kalian ada kuliah lagi ya? Nah, sudah lebih ya waktunya ya? Kalian ada kuliah lagi ya? Ada, Bu. Ya udah. Ada, Bu. Nah, iya, hari Rabu nih karena Ibu tabrakan kuliahnya, makanya kalian mulai 8.50. Jadi nggak apa-apa, nanti sisanya sedikit latihan, ingatkan Ibu ya, sedikit latihan di mutlaknya kita bahas di minggu depan ya. Bukan minggu depan, Jumat ya. Jadi yang ini bisa diselesaikan, 19-20 nih coba selesaikan sendiri. Kemudian ini, nah ini 35 sampai 44 ini nanti Ibu ambil 2 soal, kita coba bahas. Ya, ingatkan Ibu untuk hari Jumat membahas ini. Oke? Ibu. Oke, itu aja materi dari Ibu. Ibu kelewatan nih waktunya. Sebelum berakhir nih, Ibu ambil gambar dulu ya dari kalian untuk bukti kehadiran. Oke, bentar ya, 5 menit. Nanti aku materi kuliahnya online kita ini nanti Ibu share, nanti bisa dicek ulang karena Ibu lihat ini ada beberapa yang keluar masuk gitu, disconnect lagi gitu. Oke, ambil gambar kita dulu. 1. Kemudian yang kedua cuma ada 2 halaman. Oke. Jangan lupa men-screenshot sendiri kalau ternyata nggak ada, supaya ada bukti tetap. Oke. Ibu akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Kita lanjutkan materi baru dan selesaikan sedikit latihan kita itu ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.